Banyak TKW asal Tulungagung gugat cerai suaminya karena pengangguran dan habiskan uang kiriman hingga selingkuhin istri mumpung tidak ada. Fenomena perceraian di kalangan PMI selalu menjadi sorotan karena memang angka perceraian di kalangan pekerja migran ini selalu tinggi di setiap daerah. Sebagaimana yang terjadi di Tulungagung, sekitar 35% kasus gugat cerai di Tulungagung dilakukan oleh istri yang bekerja menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI di luar negeri. Alasan suami digugat cerai adalah karena suami pengangguran dan hanya menghabiskan uang kiriman istri yang bekerja di luar negeri. Humas Pengadilan Agama PA Tulungagung Muhammad Huda Najaya mengatakan, sampai pertengahan tahun 2022 sudah tercatat ada 1.823 perkara gugat cerai yang sudah diputus. Dari jumlah itu sekitar 546 perkara istri yang menjadi PMI di luar negeri menggugat cerai suaminya di rumah. Memang kami belum ada klasifikasi khusus perempuan PMI yang menggugat cerai suaminya. Tapi jika diestimasi perkara istri yang bekerja di luar negeri menggugat suaminya itu sekitar 30-35%. Tuturnya sebagaimana dilansir Suara BMI dari Jurnal Matraman. Huda mengatakan ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para TKW ini dalam menggugat suaminya. Di antaranya, saat istri bekerja di luar negeri, suami yang berada di rumah malah tidak bekerja. Dan bahkan suami cenderung menghabiskan uang kiriman dari istrinya. Rata-rata permasalahan awalnya adalah ekonomi. Tapi juga ada kasus suami malah selingkuh dengan perempuan lain ketika istrinya bekerja di luar negeri, jelasnya. Menurut Huda, para TKW yang berada di luar negeri dan ingin menggugat suaminya segera tanpa harus menunggu pulang, maka mereka banyak menggunakan jasa para kuasa hukum atau pengacara untuk mewakilinya. Mereka juga harus membuat surat kuasa yang dilegalisasi oleh Kedutaan Negara Indonesia di tempat mereka bekerja. Setelah itu juga harus ada kuasa mediasi untuk melakukan mediasi dengan suami yang tergugat. Apabila gagal, maka kuasa hukum yang akan mewakili persidangan paparnya. Huda menambahkan, penggunaan kuasa hukum dan kuasa mediasi untuk mewakili penggugat itu hanya untuk seseorang yang berada di luar negeri. Namun sebenarnya dari pihak penggugat dan tergugat harus hadir dalam perkara tersebut. Pengecualian ini tercantum pada peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2006, di mana salah satu poinnya adalah pihak yang berada di luar negeri bisa mewakilkan pada kuasa hukumnya, pungkasnya. Hai guys, jumpa lagi sama saya Story. Oke, apa kabar kalian semuanya? Agar kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan yang berkuasa saat ini. Oke guys, hari ini berita tentang banyaknya TKW asal Tulungagung yang gugat cerai suaminya karena pengangguran dan menghabiskan uang kiriman hingga selingkuhi istrinya mumpung tidak ada. Aduh, saya kalau bikin konten kayak gini pasti dibully para suami-suami nanti ya guys ya, yang korban perceraian istrinya di luar negeri ini. Pasti nih, bentar lagi banyak yang muncul komentar-komentar ya dari orang-orang ya yang mungkin ya sudahlah biarkan saja. Intinya saya cuma sharing aja dari berita ini gitu ya, gitu. Bener apa enggaknya itu saya serahkan kembali kepada suami-suami atau kepada istri-istri yang mungkin bermasalah seperti itu ya, gitu. Ya, ini fenomena perceraian di kalangan PMI selalu menjadi sorotan karena memang angka perceraian di kalangan pekerja migran ini selalu tinggi di setiap daerah. Jadi tidak bisa dipungkiri ya guys ya, ketika istrinya pergi ke luar negeri ya, kenapa sering terjadi tiba-tiba surat kuning datang begitu tiba-tiba langsung ya ke tangan para suami gitu ya. Nah, pasti banyak banget alasannya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa. Kita tidak bisa menyalahkan satu-satu di antara mereka ya, yang jelas hanya mereka yang mempunyai masalah tersendiri gitu ya.
Nah, kalau di sini ya, di berita ini itu disebutkan kenapa terjadi penggugatan cerai, karena si pihak suaminya yang pertama itu uh, melihat istrinya pergi ke luar negeri mencari uang yang lebih banyak ya. Jadi seakan-akan kayak keenakan ya. Uh, jadi mengandalkan istrinya yang kerja di luar negeri ya, seakan-akan tidak mau bekerja, malah enak-enakan tinggal setiap bulannya dia menunggu hasil dari hasil kerja kerasnya si istri ya, menghabiskan uangnya ya, malah nggak mau kerja, malah nggak mau mengelola uangnya ya. Kadang ada juga yang malah menghabiskan uangnya untuk selingkuh dengan orang lain atau selingkuh dengan wanita lain ya, seperti itu ya. Sekarang dibayangkan aja, manusia mana ya secara logika atau secara normal yang bisa menerima kenyataan seperti itu ya, gitu ya. Jadi ya gimana ya, dibilang diajak kerjasamanya bisa apa enggaknya ya nggak tahu ya. Kalau misalkan menurut saya pribadi ya, ketika si istri pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah, menggantikan kedudukan si suami yang harusnya suami menjadi kepala rumah tangga untuk mencari nafkah ya, seharusnya si suami yang di rumah harusnya bisa mengambil alih peran istri. Jadi kebalik ya guys ya, tukeran aja lah intinya gitu lah. Kalau kamu nggak bisa jadi suami yang bisa cari nafkah ya, kamu harusnya bisa menjadi istri di rumah yang bisa menjadi pengganti istri, mengelola uang yang baik ya, intinya mengurus anak yang baik ya. Jangan merasa kamu kalau udah istrinya pergi ke luar negeri terus kamu enak-enakan hura-hura dengan uang yang kamu dapat dari istrimu, pakai ini pakai itu hingga lupa segalanya dan hingga lupa ngurus anak dan sebagainya. Jangan seperti itu. Bahkan ada juga guys ya, maaf aja ini ya, bukan hanya itu aja. Ketika istrinya banting tulang di luar negeri ya, malah suaminya enak-enakan, gak cuma habisin uang, gak cuma selingkuh, malah menambahi hutang di rumah. Nah, kalian bayangin, kalian bisa pikir ya secara logika, si istri mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk anak, untuk suami ya, uangnya bukannya malah ditabung, malah dikelola dengan sebaik-baiknya, yang ada malah di rumah malah nandon hutang ya, malah ngumpulin utang. Kamu bisa pikirin nggak, bisa bayangin nggak gimana istrimu nggak kena mental? Hanya seperti itu ya, gitu. Makanya dengan ketidakbetahannya dan dengan tidak kuatnya, dengan ketidak mampunya ya, si istri kadang-kadang sudah pusing, sudah bingung, udahlah mendingan udahan aja. Dilanjutkan pun juga nggak bakal ada titik terang, atau dilanjutkan pun juga tidak ada kesadaran, capek sendiri gitu ya. Saya nggak bela satu sama lain ya, intinya ya ini pesan aja buat suami-suami yang di rumah, tolonglah ya jaga perasaan istri, atau mungkin jagalah pengorbanan istri, hargai pengorbanan istrimu, hargai semua kerja keras istrimu dengan cara kamu bisa mengelola uang hasil kiriman istrimu dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa jangan sampai lah ambil sepeser aja uang dari istrimu. Kamu harus kerja sebagai laki-laki sejati, harus kerja mencukupi kebutuhan semampu kamu, mencukupi kebutuhan kamu sendiri dan juga anak kamu. Itu baru namanya suami yang bertanggung jawab, seperti itu ya. Saya kalau ada masalah kayak gini tuh seneng banget untuk membahas ya guys. Nanti nggak berhenti saya membahasnya udah. Jadi ini dikatakan juga tadi oleh Humas Pengadilan Agama atau PA Tulungagung ya, Muhammad Huda Najaya, mengatakan dari sampai pertengahan tahun 2022 ini yaitu sudah tercatat ada 1823 perkara gugat cerai yang sudah diputus. Dari jumlah itu sekitar 546 perkara istri yang menjadi PMI di luar negeri menggugat cerai suaminya di rumah. Bisa bayangin, banyak banget ya guys ya. 546 perkara, dan setiap tahun itu naik seperti itu terus ya, kayak gitu ya. Udah itu aja berita hari ini ya guys ya. Tak lagi pasti banyak bulian ya, dan komentar-komentar yang banyak nih tentang konten ini ya guys ya. Tapi belah nggak apa-apa. Yang mau komentar silakan komentar, yang mau membuli saya silakan membuli, nggak ada masalah, udah silakan aja. Terima kasih Bayu udah nonton video ini sampai habis, makasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau pelaku yang kurang sopan di konten, mohon dimaafkan.
Dan tetap seperti biasa, aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan umur panjang, jangan lupa bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan kita kasih kalian ada sebuah dan teratas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. Kalian besok sampai ketemu lagi di video dan berita terbaru tentunya bersama Nana Story-nya. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Bye bye.